Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian perubahan yang dimana terdapat 4 sub. Yang pertama pengendalian proses, kemudian pengendalian lingkungan, kemudian pengendalian substansi, kemudian dan yang terakhir adalah pengendalian perubahan. Kemudian juga untuk model-model pengelolaan perubahan, di sini ada model freeze, unfreeze, dan model force field. Nah, yang pertama ada pengendalian proses. Pengendalian proses ini adalah serangkaian dan kebijakan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa suatu proses itu berjalan dengan sesuai rencana atau tidak, ataupun suatu proses itu berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan atau tidak gitu. Biasanya pengendalian proses ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kegiatan operasional gitu untuk mencapai efisiensi, konsistensi, dan kepatuhan gitu. Kedua ada pengendalian substansi. Nah, pengendalian substansi ini berkaitan dengan pengamanan dan pemantauan substansi atau materi yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan gitu ataupun operasional suatu perusahaan. Contohnya biasanya melibatkan tentang pemantauan kebijakan penerimaan dan pemantauan persediaan gitu, ataupun kebijakan kepatuhan terhadap regulasi tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan ini mencakup faktor-faktor di sekitar suatu sistem atau di suatu sistem perusahaan ataupun organisasi yang dimana ini itu dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal gitu. Jadi pengendalian lingkungan ini bersifat internal yang dimana perubahannya itu terdapat di dalam gitu. Contohnya itu seperti struktur organisasi perusahaannya itu seperti apa, yang dimulai dari CEO, ada CEO, misalkan ada ketua direksi, ada wakil direksi, kemudian ada manajer, ada asisten manajer, seperti itu. Kemudian juga ada budaya perusahaan yang dimana budayanya itu harus mengutamakan senyum, keramahan, kebijaksanaan misalnya. Kemudian juga serta etika kerjanya itu harus seperti apa gitu, tidak boleh terlambat ataupun lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pengendalian perubahan. Nah, pengendalian perubahan ini adalah proses mengelola atau memantau gitu memantau perubahan dalam suatu sistem atau organisasi gitu. Jadi untuk memastikan perubahan tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, guna untuk meminimalisir atau untuk meminimalkan risiko yang terkait. Contohnya bisa mencakup pembentukan tim perubahan, analisis dampak perubahan tersebut, kemudian dan komunikasi yang efektif kepada stakeholder gitu, agar semua pihaknya itu terlibat, memahami dan mendukung perubahan yang sedang berlangsung. Jadi misalkan di setiap perusahaan itu membentuk tim perubahan yang dimana dia itu akan melakukan perubahan di suatu perusahaan tersebut. Nah, agar perubahan tersebut berjalan dengan sesuai rencana, maka pembentukan tim perubahan itu sangat penting di dalam pengendalian perubahan, karena ketika perubahan itu sudah terjadi, maka orang lain ataupun karyawan-karyawan di perusahaan tersebut juga bisa memahami tentang adanya perubahan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada model-model pengendalian perubahan. Nah, ada model freeze dalam pengelolaan perubahan itu merujuk pada fase di mana organisasi itu mencoba untuk menjaga kestabilan setelah implementasinya itu dilakukan. Implementasi perubahannya itu dilakukan. Nah, selama fase ini diharapkan bahwa proses dan sistem yang baru tersebut itu telah diterapkan dengan sukses gitu, sehingga organisasi itu berusaha untuk mengkonsolidasikan perubahan tersebut. Nah, dalam konteks freeze mengacu pada usaha untuk mengurangi variasi
dan mengkonsolidasikan perubahan agar menjadi bagian yang tetap dari operasi sehari-hari. Meskipun perubahan ya memang pasti terjadi ya, setiap saat perubahan itu pasti selalu akan terjadi pada setiap perusahaan. Nah, untuk itu tingkat perubahan besarnya itu dikurangi selama periode ini tuh model freeze. Nah, kemudian model unfreeze dalam pengelolaan perubahan. Model ini merujuk pada tahap di mana organisasinya itu bersedia untuk mengubah status quo atau kondisi yang sudah mapan. Nah, pada tahap ini organisasi membangkitkan kesadaran akan perlunya perubahan dan memotivasi anggota organisasinya untuk mengadopsi pemikiran baru atau paradigma. Contohnya saja, jika sebuah perusahaan misalkan merencanakan perubahan besar dalam strategi pemasaran mereka, dari yang tadinya pendekatan pemasarannya itu secara tradisional beralih ke pendekatan digital. Nah, tahap unfreeze ini mungkin melibatkan komunikasi intensif dan pelatihan pada karyawannya mengenai perubahan tersebut. Nah, fase ini juga bertujuan untuk mengubah sikap dan keyakinan dalam organisasi agar lebih terbuka terhadap perubahan yang akan terjadi. Jadi di model ini setiap ada perubahan akan lebih baik jika dikomunikasikan terlebih dahulu di setiap anggota ataupun divisi di bagian perusahaan tersebut, supaya nantinya itu organisasi tersebut itu yakin dengan perubahan yang dia lakukan. Model force field. Nah, model ini dikemukakan ataupun dikembangkan oleh Kurt Lewin. Nah, dalam penjelasannya ini dia mencoba menjelaskan perubahan sebagai hasil dari interaksi antara gaya dorong atau force yang mendukung perubahan dan gaya yang menghambat atau restraining force. Nah, Lewin juga menyebutkan bahwa perubahan itu terjadi ketika gaya dorong melebihi atau mengatasi gaya yang menghambat. Contohnya, sebuah organisasi ataupun perusahaan yang ingin mengimplementasikan sistem manajemen kinerja baru. Nah, pastinya untuk mengimplementasikan tersebut pasti ada dua hal, yang dimana ada gaya dorong positif ataupun negatif. Nah, gaya dorong positifnya itu mungkin termasuk dukungan dari pimpinan tinggi, pelatihan karyawan, dan manfaat jangka panjang bagi karyawan. Namun ada gaya yang negatif ataupun yang menghambat seperti resistensi terhadap perubahan, yang dimana mereka itu mungkin takut akan ketidakpastian, takut akan perubahan ataupun manajemen kinerja barunya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian kekhawatiran tentang perubahan yang tidak dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Nah, manajemen perubahan perlu memahami dan mengelola kedua gaya ini untuk mencapai perubahan yang sukses gitu. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.